Semuanya, kita semua adalah apoteker. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Jika Anda dapat menyembuhkan cucu saya akan membalasnya. Jika Anda tidak bisa, silakan pergi dan jangan bicara omong kosong di sini. Wajahnya berubah jelek, berdiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika ada yang mempermalukan cucunya seperti ini? Keluar dari sini, keluar dari sini. Pada saat ini, 5 pria berotot besar dan pinggang bundar menyingkirkan kerumunan dan masuk ke dalam. Siapa yang begitu hebat sehingga kamu ingin kami bersembunyi? Sial, bukankah ini 5 pahlawan Nanfang? Lebih baik menjauh. Apa yang dilakukan kelima orang ini? Mereka bukan apoteker dan aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Temui dokter. Siapa tahu, jangan memprovokasi mereka. Semua orang menyingkir. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah ketika dia melihat 5 lelaki kuat itu tiba-tiba muncul. Dia meletakkan kiosnya, membawa cucunya dan bersiap untuk pergi. Siapapun yang pernah menghabiskan waktu di Pulau Yaoshen pasti tahu 5 pahlawan Nanfang. Kelima orang ini melakukan segala macam kejahatan dan sama sekali bukan apoteker, tetapi mereka berkembang pesat di Pulau Dewa Pengobatan. Karena banyak biksu yang bukan apoteker di Pulau Yaoshen, semua biksu ini diatur untuk tinggal di Nanfang. Dan 5 pahlawan Nanfang ini mengandalkan kekuatan mereka untuk mengendalikan seluruh Nanfang. Namun, kelima orang ini menilai situasi dan tidak berani menyinggung keluarga Ouyang. Sebaliknya, mereka berkontribusi banyak pada pengelolaan Pulau Dewa Pengobatan oleh keluarga Ouyang. Oleh karena itu, alih-alih diusir dari Pulau Dewa Pengobatan, kelima orang ini malah diusir dihargai oleh pemilik pulau. Kali ini, kelima orang itu menjadi semakin tidak bermoral dan merajalela di Pulau Yaoshen. Namun, mereka hanya berani menindas beberapa petani biasa yang baru di Pulau Yaoshen. Mereka tidak berani menindas penduduk asli Pulau Yaoshen yang terkait dengan keluarga Ouyang. Orang tua, kenapa kamu pergi begitu saja setelah melihat kami? Apakah kamu tidak mentraktir cucumu? Kami juga bisa melakukannya. Kamu bukan apoteker, bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkannya? Baiklah cucuku, kami tidak menontonnya lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu pemimpin 5 pahlawan Nanfang. Petik 2. Kami bukan apoteker, tetapi kami mengenal banyak apoteker. Saya dapat membantu Anda temukan apoteker untuk mengobati penyakit cucu Anda. Bos dari 5 pahlawan berkata sambil tersenyum jahat. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Orang tua itu bertanya sambil menahan amarahnya. Petik 2. Kamu orang tua, dengan sadar bertanya. Tentu kamu ingin cucumu menemani saudara-saudara kita. Saya sudah lama melihat bahwa cucu Anda bukanlah produk asli, jadi jangan berpura-pura tidak bersalah. Petik 2. 5 pahlawan tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Hahaha, kalau saudara-saudara kita tidak menyukainya, itu cukup bagus. Sepasang sepatu rusak, kamu bisa berpura-pura menjadi apa lagi? Petik 2. 5 pahlawan lainnya tertawa. Orang tua itu marah, benar-benar marah, dan matanya menjadi sangat merah. Aku akan bertarung denganmu, kalian 5 binatang buas. Lelaki tua itu meraung, dan membidik orang itu dengan satu telapak tangan. Bos dari 5 pahlawan menamparnya. Bos dari 5 pahlawan tiba-tiba meledak dengan ledakan energi spiritual, seperti gelombang besar, dan menerbangkan lelaki tua itu.
Pada saat ini, sesosok tubuh naik ke udara dan langsung menangkapnya orang tua itu. Miao Lao, kamu baik-baik saja? Chen Ping bertanya lirih setelah menangkap lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua itu adalah Tuan Miao yang pergi ke Gunung Tianmo bersama Chen Ping, dan gadis itu adalah cucu Tuan Miao, Miao Miao. Setelah Miao Miao dilanggar di dalam medan perang para dewa dan iblis, Tuan Miao pergi bersama cucunya. Tapi dia tidak menyangka mereka akan datang ke Pulau Yaoshan. Chen, Tuan Chen. Ketika dia melihat Tuan Miao, dia meledak menangis. Ping Ye sangat tersentuh di hatinya. Sudah berapa lama berlalu? Miao Miao sepertinya sudah sangat tua. Dan Miao Miao, gadis yang lincah pada saat itu, sekarang tampak seperti orang bodoh, dengan mata kusam dan bergumam diri. Gadis kecil, ikut aku. Aku bisa membantumu menemui dokter. Bos dari 5 pahlawan melangkah maju dan meraih lengan Miao Miao, dan hendak membawa Miao Miao pergi. Patah. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba datang. Bos dari 5 pahlawan tertangkap basah dan ditampar. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, kamu akan mati, kata Chen Ping dengan mata dingin. Sial, kamu berani memukulku. Bos dari 5 pahlawan tampak dingin dan matanya terbuka lebar, penuh amarah. Liu Ruyan dan Ni Heng berjalan di belakang Chen Ping, dan Chen Ping berkata, kalian berdua hati-hati terhadap Nona Miao, jangan biarkan siapapun mendekat. Chen Ping takut berkelahi, begitu banyak orang yang mengincar Miao Miao, seseorang manfaatkan kesempatan ini dan hancurkan. Situasi Miao Miao saat ini jelas dia mengigau dan memiliki masalah mental. Bahkan jika seseorang memanfaatkannya, dia tidak akan menolak. Oke, Liu Ruyan dan Ni Heng mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chen Ping mengikuti lelaki tua dan pemuda itu, karena Chen Ping mengatakannya, mereka akan mendengarkan. Pemimpin 5 pahlawan melihat ke arah Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Dia berkata dengan marah, beraninya seorang biksu kelas 6 di alam kesengsaraan mencampuri urusan orang lain urusan rakyat. Setelah mengatakan itu, pemimpin 5 pahlawan memukul telapak tangan. Dia menuju ke arah Chen Ping, dia ingin membalas dendam atas tamparan yang baru saja dia terima. Aura puncak alam kesengsaraan meledak di tubuh bos 5 pahlawan, tetapi ketika sebuah telapak tangan muncul di depan Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan bos 5 pahlawan. Pada saat ini, pemimpin 5 pahlawan tertegun dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Bos dari 5 pahlawan langsung berteriak. Jari-jari Chen Ping mengerahkan sedikit kekuatan, dan lengan bos dari 5 pahlawan sepertinya patah. Melihat ini, beberapa anggota 5 pahlawan lainnya dengan cepat berteriak, lepaskan saudaraku, cepat lepaskan, atau aku akan membunuhmu. Kekuatan mereka, aura mereka melonjak, dan mata mereka tajam. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka melarikan diri. Mereka tidak berani memprovokasi 5 pahlawan Nanfang. Setelah melihat ini, Tuan Miao buru-buru berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, terima kasih atas campur tangan Anda. Sebaiknya Anda pergi dan biarkan saja. Anda bukan tandingan mereka. Tuan Miao tahu bahwa Chen Ping sama sekali bukan Nanfang. Bagaimanapun, lawan dari 5 pahlawan berada di puncak alam kesengsaraan. Bagaimana mungkin Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6,
mampu menghadapi 5 orang di puncak alam kesengsaraan. Miao Lao, aku sudah membereskan masalah ini hari ini, kamu tidak perlu takut. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, dan lengan bos 5 pahlawan langsung patah. Ah, bunuh dia, bunuh dia. Pemimpin 5 pahlawan meraung. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka bergegas menuju Chen Ping bersama-sama. 5 guru di puncak alam kesengsaraan, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan biksu Mahayana yang baru dipromosikan pun tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Tapi Chen Ping tidak memiliki rasa takut sedikit pun, aura di tubuhnya meledak seketika, dan ada angin kencang di sekelilingnya. Semua orang tercengang. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan akan melawan 5 pembudidaya puncak di alam kesengsaraan. Apakah ini lelucon? Tapi melihat tingkah Chen Ping, sepertinya dia tidak bercanda. Melihat kedua belah pihak berada di ambang perkelahian, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, "Berhenti, mulailah di Pulau Dewa Pengobatan, tidakkah kamu ingin hidup?" Beberapa sosok datang dengan cepat, dan kemudian jatuh di antara Chen Ping dan 5 pahlawan Nanfang. Apakah kalian berlima tidak tahu aturannya? Kalian berani meledak dan bertengkar hebat. Apakah kalian akan menghancurkan seluruh jalan? Salah satu biksu penegak hukum berpakaian hijau berkata dengan dingin kepada Nanfang, kata 5 pahlawan. "Diakon, perlu diketahui bahwa anak laki-laki inilah yang mengambil tindakan pertama dan mematahkan lenganku, jadi kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan." Pemimpin 5 pahlawan mengangkat lengannya yang dicubit oleh Chen Ping dan berkata,